Sekarang jam saya jam 6:25. Oke. Saya akan menyampaikan tentang penerapan bundles ventilator associated pneumonia. Tadi sudah disampaikan tentang ISK, KOT, tentang klapsi atau plapsi. Semua ini terkait dengan pemasangan alat-alat kepada pasien. Jadi kalau pasang kateter urin, kemungkinan dia bisa terjadi infeksi saluran kemih. Tapi kalau dia tidak dipasang kateter, kita tidak sebutkan KOT. Kita tidak sebutkan ISK. Ya, tidak sebutkan ISK karena pemasangan alat, jadi tidak. Demikian juga kalau klapsi itu dipasang vena sentral lain. Kalau infeksi disebutlah dia klapsi. Tapi kalau alat ini dipasang melalui periferal, maka disebutlah dia plapsi. Itu adalah komplikasi dari pemasangan intravena, baik sentral maupun periferal. Pemasangan periferal banyak komplikasi. Salah satunya adalah plapsi. Bisa juga ekstravasasi, bisa juga plebitis. Nah, banyak sekali, bisa juga hematom. Tapi kita bicara di sini adalah terkait dengan infeksi, yaitu plapsi, gitu ya. Sekarang kita masuk ke VIP. Akibat pemasangan ventilator, akibat pemasangan ventilasi mekanik. Besok kita sampaikan tentang IDO. Ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita setelah ini nanti peserta mampu hanya mengerti, ya, memahami tentang pencegahan VIP. Dia hanya menjelaskan, tapi untuk melakukan belum bisa. Karena ini nanti ada bagaimana melakukan suction dan sebagainya. Hanya bisa menjelaskan, oh mencegah VIP itu begini, oh ada bandasnya. Paling sampai segitu aja mungkin peserta. Tapi nanti kalau sudah tingkat lanjut, baru dia bisa memahami ketika dia melakukan praktik ya. Oke, jadi ini pokoknya ini kembali. Saya kembali tetap kepada program PPI. Ini kita secara sistematis kita sudah uraikan satu persatu ya. Dari kewaspadaan isolasi. Kewaspadaan isolasi sudah selesai materinya tadi. Terakhir tadi sampai perlindungan kesehatan karyawan. Jadi tolong diamati ya secara sistematis. Saya ketika belajar PPI dulu nggak begini, makanya saya bingung sampai bertahun-tahun nggak paham. Tapi ini kami buat secara sistematis dari mulai kepala sampai ke kaki. Kami sampaikan. Jadi kita awali dari kewaspadaan isolasi, baru satu-satu kita pretelling. Mulai hand hygiene, APD, limbah lingkungan, sampai tadi terakhir perlindungan kesehatan karyawan. Setelah selesai sana, baru kita masuk ke pemakaian alat dan tindakan operasi. Pemakaian alat kateter urin, pemakaian sentral vena lain atau perifer lain, kemudian pemakaian ventilasi mekanik. Jadi ventilasi mekanik ini atau disebut VIP ini akibat pemasangan ventilator atau ventilasi mekanik. Jadi kalau seseorang tidak dipasang ventilasi mekanik atau ventilator, dia tidak akan mungkin VIP. Dia dikatakan mungkin HAP, Hospital Acquired Pneumonia. Pneumonia akibat perawatan rumah sakit, tapi dia tidak dipasang alat. Atau dia pneumonia karena dapat di masyarakat. Disebut tuh komunitas acquired pneumonia. Ya. Ventilasi mekanik ini tidak dapat kita hindari karena kondisi pasien yang sangat sulit, tidak bisa bernapas, apno, depresi pernapasan. Ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan oksigen, maka dipasanglah alat mekanikal. Alat mekanikal, kita bantu pakai alat biar bisa dia masuk oksigen ke tubuhnya. Jadi kalau sekarang kita bisa bernafas, itu adalah karena kasih anugerah Tuhan. Maka senantiasalah kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita nafas. Bayangkan pasien-pasien di rumah sakit, dia tidak bisa bernapas, apnu oleh karena sesuatu hal penyakit lain, karena depresi pernapasan, ya, karena gangguan segala macam, maka dia jadi apno. Oke. Jadi untuk mencegah VIP ini, maka dibuatlah suatu upaya dengan menerapkan bundles VIP. Apa itu bundles ya? Bundles itu adalah serangkaian intervensi atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama.
untuk menurunkan incident rate. Jadi kalau bundles, mungkin di sini saya sudah ngomong apa belum? Jadi kalau namanya bundles itu satu serangkaian, satu ikat, serangkaian, bundalan yang tidak bisa terpisah-pisah. Misalkan dia bundles itu biasanya 4 sampai 6, maksimal 6. Ya minimal itu 4. Jadi kalau saya bilang saya pakai 5 aja deh, 6 yang ke-6 kalau saya ikut nggak boleh. Oh saya pakai aja deh 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang satu nggak boleh. Ibaratkan saya mungkin udah kemarin bilang bundalan. Kalau saya mau bepergian berarti saya bawa bundalan, tapi saya masukkan di koper. Tentu dalam koper semua perlengkapan saya harus bawa. Kalau saya misalnya ketinggalan pakaian dalam saya, ya jadi bermasalah kan? Atau ketinggalan BH saya bermasalah, atau ketinggalan baju saya bermasalah. Jadi ini satu serangkaian yang tidak bisa terpisah. Itulah namanya bundles. VIP adalah masalah HIS yang terbesar di ruang ICU. Kenapa masalah terbesar? Karena VIP ini adalah bisa menimbulkan resiko pada pasien. Yang paling parah itu adalah kematian. Itu napas terakhir. Ya. Dipicu mencapai 31,7 per 1000 hari pemakaian alat. Kita lihat di INEX juga. Di INEX 8-28% menurut American Thoracic Society. Menurut NHSN 32%. Oke. 32%. Kuman tertingginya itu Acinetobacter baumannii. Dia berdampak kematian, kerugian, lama rawat meningkat. Oke, menurun. Di Indonesia, berapa datanya? Kemenkes mengeluarkan 5,4. Saya bilang saya nggak setuju itu. Ketika disusun, bagaimana 5,4? Tapi di rumah sakit sana 5,4. Jangan lihat rumah sakit itu. Karena belum tentu dia melakukan seperti apa yang di luar negeri. Nggak mungkin 5,4. Ini data saya. Data saya bisa 5,4? No. Terakhir 14,5. Ini data di rumah sakit jantung. Rumah sakit jantung berdiri sejak tahun 85. Sudah ada ventilator mekanik. Ada data kami? Nggak ada. Nggak ada data kami. Tapi setelah ada inpatient control nurse, tahun 2000, tahun 99, 2 tahun kemudian baru punya data. Yang melakukan surveillance itu adalah seorang inpatient control, inpatient preventionist. Makanya saya bilang, tanpa seorang inpatient control, impossible PP jalan rumah sakit. Ya, jadi PP kami dulu nggak jalan karena tidak ada inpatient control. Komite ada komite. Sejak 86 sudah ada komite kami. Tahun berdiri sudah ada. Tapi jalan tidak ada jalan. Ada data ISK? Nggak ada. Ada data VIP? Nggak ada. Ada data IDO? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya nggak ada mensurvei. Orang perawat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing di ruang rawat pasien. Gitu. Jadi ini sudah istilah pekerjaan yang lain. Bukan kerja seorang perawat. Bukan kerja seorang dokter. Tapi ada seseorang yang melakukan surveillance. Yang melakukan controlling. Siapa itu? Itulah namanya infection preventionist, ahli pencegah infeksi. Ya. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini, dari data dari surveillance 5,4 per menit. 5,4, mohon maaf kalau misalnya ada surveyor. 5,4, bagaimana mencapai 5,4? Mutu kita aja sudah menurun. Udah nggak ada perawat pengendali infeksi, bisa datanya di bawah 5. Asal Bapak Direktur Senal, ABS. Nggak boleh, dosa. Kalau memang tinggi-tinggi, saya tinggi awal. Berapa? 60. Sampai 5,4, 60. Saya malu, nggak malu saya. Emang nyata kok. Kenapa ini tinggi? Saya tahu salah. Pakai sarung, pakai suction, 1 suction untuk 3 hari. Diulang-ulang catheter suctionnya. Lakukan intubasi laringoskopnya asal-asal dibikin di situ. Udah punya kuman di sana. Kebersihan tangan tidak dilakukan. Posisi pasien terlentang. Itu kan yang kita lakukan selama ini. Nah, tapi di kita 5,4. Itu data. Jadi kalau ada yang nanya saya, Bu Kosti berapa sih indikator mutu VAP bisa? Tidak ada. 0 saya bilang. Tapi untuk mencapai 0 susah. Maka bagaimana secara progresif kamu turunkan. Carilah penyebab. Kenapa itu tinggi? Kalau saya dulu saya bilang kenapa saya tinggi 60 pada tahun 2000. Itu saya ambil 2005.
2005 setelah saya 7 tahun inpatient control baru saya ambil VIP, baru saya paham. Setelah saya ambil FKM. Setelah saya ambil lulus SKM, karena saya nggak mengerti. Jadi sekarang disuruh yang melakukan survei itu adalah link. Surveyor suruhnya link ambil data VIP. Mau bagaimana link? Pelatihan PP aja nggak pernah. Jadi hanya catat-catat, makanya nilainya under reporting. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya cara ini kita lebih sadar tupoksi masing-masing. Si A mengerjakan apa tugasnya, ya IP mengerjakan apa, Pra mengerjakan apa. Jangan ambil tugas yang bukan tugasmu. Inilah datanya. Dengan melakukan bundles akan menurunkan incident rate. Boleh dilihat di sini. Ya, dia akan menurunkan. Ini compliance rate, ini warna biru. Compliance, kepatuhan menerapkan bundles daripada VIP, itu yang warna biru. Terlihat di sini bahwa VIP rate-nya turun. Jadi kalau kita melakukan bundles daripada VIP itu akan menurunkan. Siapa yang menerapkan bundles? Perawat dan dokter yang merawat pasien. Di mana? Di ruang ICU. Karena pemasangan ventilasi mekanik itu adalah di ruang ICU. Tidak bisa dilakukan di ruang perawatan. Ya, kalau itu ruang perawatan itu namanya bukan. Karena pasien yang namanya dirawat di ruang ICU itu setiap saat bisa terjadi apnu sekalipun dia sudah dipasang ventilasi mekanik. Maka seorang pasien yang kita tidak boleh ditinggal tidur oleh perawatnya. Oke. Ini saya tegas dulu di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Saya pergi, kalau saya sedang MOD, saya duty manager, saya lihat itu perawat di ruang ICU. Tidak boleh kamu tinggal pasien dengan ventilasi mekanik. Jadi nggak boleh tidur. Kalau saya jaga nggak boleh tidur. Ada pasien, kamu nggak boleh tidur. Saya pun tidak tidur, saya tungguin mereka. Ya, jadi awal mualnya mereka tidak suka sama saya, nggak suka. Tapi lama-lama benar juga ya Bu Kosti itu ya, benar juga ya. Lah kalau pasien itu mati gara-gara kamu tinggal tidur, dia apnu karena ada sekresinya, kamu tidak suction, mati pasiennya. Mana lebih bagus nanti kamu pakai ventilator daripada pasien. Kalau saya begitu ngomongnya. Maka turunlah itu. Terjadi penurunan-penurunan. Maka seorang patient control memang harus berani tegas. Harus berani tegas, nggak lembek-lembek. Seperti itu. Jadi terjadi penurunan di tempat saya. 60-40 dari 60 sekarang 14,5 tahun 2013. Sampai sekarang sudah turun, sudah di bawah 7. Ya, jadi ada penurunan, itu yang penting. Jadi kita lihat di sini, yang satu ini adalah tinggi, kemudian kita lihat yang poin yang ini. Kita lihat yang sekarang ini. Ini tidak dilakukan bundles, ya yang gambar keempat ini. Dia tidak melakukan bundles, ya yang merah ini nggak melakukan bundles, yang biru nggak melakukan bundles, yang bawah itu 000, maka insidennya akan tinggi. Oke, jadi mulai saat ini terapkan bundles, ya. Pengertian, ventilator asosiatif pneumonia, VIP adalah pneumonia yang terjadi pada parenkim paru-paru dengan pasien yang terpasang ventilasi mekanik, baik melalui pipa endotracheal dari endotracheal maupun tracheostomi. Setelah 2 hari kalender pemasangan. 2 hari kalender pemasangan, kalau dipasang hari ini, now day 1. Sekarang hari pertama. Tomorrow, day 2. Hari ketiga nanti day 3. Jadi nanti dia infeksi setelah hari ketiga. Day 3 nanti. 2 hari kalender. Itu ya dulu 48 jam. Tapi lebih ditegaskan lagi pada tahun 2019 itu 2 days. Supaya gampang kali perhitungannya. Jadi setelah 2 hari pemakaian kateter. Dan hari pertama itu adalah merupakan day 1. Ini adalah VIP. Ya terpasang ventilasi mekanik. Tapi kalau tanpa ventilasi mekanik, kita sebutnya HAP, Hospital Acquired Pneumonia. Dan kalau dia tidak di rumah sakit, di komunitas namanya CAP, Komunitas Associated Pneumonia. Oke, jadi bundle ini apa tadi saya bilang, serangkaian intervensi keperawatan yang berbasis bukti. Ini intervensi pelayanan keperawatan. Kenapa? Yang saksen siapa? Perawat. Ya kan? Yang saksen perawat. Yang mau mikir pasien siapa? Perawat. Yang mau bikin posisinya head up siapa? Head up. Perawat. Namanya soal perawatan ya perawat yang melakukan. Oke?
Diterapkan untuk mencegah HIS. Bandel hanya terdiri dari 3 sampai 5 intervensi. Ada buku mengatakan 4 sampai 6. Silakan, tidak apa-apa 4 sampai 6. Jadi patogenesisnya adalah ini kita melihat patogenesisnya ini dia mulai dari aliran dari masuk ke dalam ya. Bisa karena aspirasi ya, aspirasi dari kolonisasi dari lambung ya. Karena di lambung kita itu tidak steril, jadi bisa dia kolonisasi dari sana. Bisa dari alat yang kita pakai ya pada saat intubasi prosedur, alatnya tidak steril ya. Saya bilang alat itu kemarin kalau itu laryngoscope blade itu adalah disinfeksi tingkat tinggi ya. Sehingga nanti tidak terjadi infeksi, kita nggak memasukkan. Kemudian terjadinya biofilm ya formasi. Jadi alat kalau dimasukkan ke dalam tubuh pasien, maka tubuh kita akan mengadakan perlawanan. Ya, tubuh kita, imunitas kita mengadakan perlawanan. Karena itu dianggap benda asing dalam tubuh, corpus millennium. Sehingga imunitas kita akan mengadakan perlawanan ke sana. Maka di sana bisa timbul nanti biofilm yang menimbulkan nanti terjadi kuman tumbuh di sana. Kemudian kontaminasi dari secretion. Ya, kontaminasi karena kita berulang-ulang menggunakan kateter suction kepada pasien ya. Kemudian kontaminasi daripada respirator equipment-nya ya. Respirator equipment-nya harus bersih, nggak boleh kotor. Kalau kotor ganti. Tidak ada nanti waktu pergantian. Tetapi tidak boleh kotor atau bocor. Lakukan suction, jangan sampai sekresi masuk ke circuit breathing. Itu tidak boleh ya. Inilah dari tangan healthcare personil, transmisi dari tangan si petugas karena dia tidak melakukan kebersihan tangan ya, atau feeding tube ya, aspirasi dari feeding tube ketika memberikan makan. Jadi seorang pasien dengan ventilasi mekanik jangan suruh keluarga pasien memberikan NGT. Sangat luar biasa perawat-perawat saya lihat. Saya pergi ke daerah-daerah sering sekali menitikkan air mata. Karena perawat itu saya lihat udah jauh daripada si Florence Nightingale. Bisa dia duduk-duduk, keluarga pasien yang disuruh pasang NGT. Sementara pasien terpasang ventilasi mekanik. Ya, saya nggak tahu di mana. Rumah sakit jantung nggak boleh seperti itu. Kalau nggak, saya langsung bikin komputer, bikin langsung ke SDM. Kasihan itu pasien. Maka keluarga pasien tidak boleh menunggu di ruang ICU. Banyak sekali saya lihat di rumah sakit, itu keluarga pasien nunggu di ruang ICU. Bahkan dia sampai memandikan pasien. Apa tugas perawat? Itu tidak boleh. Salah satu di VAP ini, kenapa tinggi? Karena perawat tidak melakukan asuhan keperawatan yang baik dan benar. Itu ada penelitian. Oke. Kemudian ventilator device ya. Ini device ya, karena alat-alat itu dari humidifier-nya bisa ya. Kemudian fekal oral migration dari intubator sana. Jadi dari lambung itu bisa migrasi ke paru-paru. Makanya posisinya harus posisi head up 30 sampai 45 derajat. Ya, jadi makanya tempat tidur pasien di ICU bisa diatur sedemikian rupa, bisa diangkat untuk kakinya saja, bisa diangkat untuk kepalanya saja, bisa diangkat untuk badannya saja, ya. Dampaknya ini lemah meningkat, penggunaan antibiotika meningkat, biayanya meningkat. Angka kesakitan dan kematian meninggi. Kemudian biaya akan menurun, tuntutan hukum. Tapi kalau ini tuntutan hukum jarang ya, jarang ini. Tuntutan hukum ini jarang. Tapi kalau IDO sering. Kenapa jarang? Karena memang kondisi pasien ketika masuk ke ruang ICU sudah istilahnya sudah sekarat gitu lah. Udah memang benar-benar sudah imunitasnya udah ya sudah itulah udah pakai proses dying lah kalau udah masuk ICU. Karena ini ada nanti apa itu tanda tangan daripada keluarga pasien ya, inform consent. Dia harus setuju pemasangan ini. Ini adalah tindakan terakhir yang kita berikan kepada pasien untuk mendapatkan oksigenisasi ya, untuk mendapatkan oksigenisasi. Jadi ini sangat fatal sekali. Dibanding dengan klapsi lebih fatal dengan ventilasi mekanik. Kalau klapsi itu nanti itu masih bisa sepsis dulu. Nanti lama-lama dia baru gagal nafas, masuk lagi ke ventilasi mekanik. Kalau ini udah terakhir kali, ventilasi udah terakhir, tinggal napasnya gitu. Ya, faktor risikonya apa? Dari endogen, eksogen. Saya bilang juga kemarin ketika melakukan konsep
bahwa faktor risiko infeksi itu bisa dari luar tubuh pasien yang kita sebut eksogen, bisa dari dalam tubuh pasien yang kita sebut endogen. Ya, jadi endogen itu dari tubuh pasien, dia dengan imunokompromis, ya, karena penyakit penyerta. Kemudian dia ada usianya ekstrim, male gender lebih tinggi. Kenapa? Karena memang tingkat infeksi lebih tinggi pada laki-laki. Ya, satu, pada laki-laki mungkin dia faktor-faktor perokoknya itu. Karena merokok itu dia bisa menimbulkan risiko. Dan kemudian juga tingkat stres lelaki wanita itu biasanya lebih tinggi lelaki, ya. Malnutrisi, gangguan mental, ya, multi organ failure, acute renal failure, ARDS, acute respiratory distress syndrome, ya. Ulcer disease, pembedahan, kolonisasi. Ini adalah faktor-faktor dari tubuh pasien. Makanya kalau dibilang di IPP-nya 0, itu bohong kalau saya bilang. Dia bilang 5 aja menurut saya itu bohong gitu. Sampai ada suatu saat itu ketua komite bilang sama saya begini, Bu Kosti kenapa sih bisa 5 itu indikator mutu dari Kemenkes? Saya nggak tahu Bu dokter, saya sebenarnya nggak setuju. Saya sudah bilang nggak boleh 5, saya bilang. Mohon maaf ya Bu, saya 75 per mil loh. Tapi karena dibilang indikator direktur, saya juga nggak mau direktur saya jadi kena merah konditenya. Ya saya bikin aja 5,5 mendekati katanya. Jadi saya bikin 2 data. Udah pembohongan kan? Pembohongan. Jadi jangan kita melakukan, kita harus ke realita. Kita bikin 5 nggak? Jadi sesungguhnya tidak ada kita toleransi berapa bisa infeksi. Tolong dicatat. Tidak ada kita toleransi. Oh, VIP bisa 5. Emang kalau udah 5 jadi udah aman-aman kita. Siapa yang mau 5? Enggak ada. Siapa mau infeksi daerah operasinya 2? Infeksi daerah operasi 3. Siapa yang mau 3? Enggak ada yang mau 3. Jadi secara dunia sebenarnya tidak ada indikator berapa boleh infeksi. Zero infection. Zero infection. Kalau dari secara dunia, CDC, WHO, zero infection. Tapi untuk mencapai zero infection is very difficult. So bagaimana? Turunkan demi turunkan perlahan-perlahan. Eksogen ini pemakaian ventilator. Makin lama pakai ventilator, semakin jelek, semakin beresiko. Maka dokter klinisi harus melihat, memperbaiki klinis pasien. Bagaimana memberikan terapi yang benar. Ya, ini juga kita lihat, dokter, kok kayaknya terlalu lama ini pasiennya ya, belum bisa ekstubasi, ini gimana ya dok, ada masalah apa? Kita komunikasi dengan dokter yang merawat, makanya expert. Jadi IP itu adalah expert, tapi setelah 10 tahun. Kebersihan tangan yang adekuat, teknik aseptik yang tidak adekuat, ini faktor. Kebersihan tangan tidak adekuat, teknik aseptik tidak adekuat, pemakaian antibiotika, tidak ada propilaksis untuk pemakaian ventilasi mekanik, no propilaksis. Propilaksis hanya diberikan pada pasien operasi. Ya mohon maaf, di sini kalau saya ada dokter-dokter, saya dengar kemarin ada dokter. Tidak ada propilaksis pada pasien terpasang ventilasi mekanik. Kalau diberikan antibiotik berarti sudah terapi. Pemakaian APD tidak tepat, posisi pasien sering supine, terlentang, yang harusnya head up. Lama pemakaian ventilator tadi sudah, sumber daya kurang. Ya, sumber daya kurang, manusianya SDM-nya kurang. Pasiennya ada 5 di ICU, yang jaga hanya 2, sementara ventilator 2. Ya nggak bisa. Pasien perawat, tenaga perawat di ruang ICU, 1 IPC, 1 perawat untuk 1 pasien dengan ventilasi mekanik. Kalau tidak dengan ventilasi mekanik, boleh 2, 1 perawat untuk 2 pasien. Tapi kalau sudah pasang ventilasi mekanik, 1. Oke, jadi tergantung money method mesin, itu adanya yang 5M. Kemudian reintubasi, ya pasien itu jangan sampai intubasi sendiri atau jangan kita cepat-cepat intubasi padahal belum tepat. Pergantian sirkuit ventilator, ya, yang sering-sering memakai itu tidak baik. Sumber daya tadi sudah ya. Oke, ini ada early onset. Early onset ini adalah dalam tempo 96 jam. Kalau sudah lewat 96 jam, itu kita sebut late onset. Late onset ini biasanya karena sudah pemberian antibiotika. Jadi dia sudah resisten. Makan kumannya pun adalah kuman-kuman yang resisten. Acinetobacter species itu karena obat-obatan resisten bisa. MRSA bisa gitu. Tapi kalau early onset itu adalah kuman-kuman normal ya. Bisa hemophilus influenza, Staphylococcus pneumonia, aureus. Di hidung kita ini ada aureus, normal ada aureus.
aureus, bukan MRSA. Ada di ketiak kita ini ada, ya. Kemudian E. coli ada di lambung, ya. Klebsiella ada. Jadi kita ini tidak steril. Manusia itu tidak steril. Jadi nggak usah kamu siram-siram itu zaman COVID sekarang. Oke, ini mikroorganisme. Kalau saya melihat mikroorganisme yang di luar negeri sana, ya, dia dalam Pseudomonas, ya, banyak Pseudomonas, MRSA, ya, Klebsiella pneumonia, ya, Asida terbomani. Nggak jauh dengan saya di rumah sakit jantung. Di rumah sakit jantung juga demikian, Acetabulomani, Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter, ada. Ini kita yang melakukan, IP yang melakukan ini. Ini adalah pola kuman VAP, ya. Tapi saya ambil yang infeksi dari VAP-nya, ya. Kalau orang laboratorium dia ambil secara keseluruhan. Tapi kalau saya ini peta pola kuman VAP. Jadi kalau saya lihat polanya dengan di luar negeri sama dengan Indonesia. Ya sama, ini sama. Ya. Klebsiella pseudomonas ini 5 besar. Ini aja berulang-ulang, bertukar-tukar peringkat mereka, ganti-gantian peringkatnya. Ya, ada pula ini berperingkat ini pola mikroorganisme. Jadi ini algoritma, bagaimana kriterianya itu ya? Jadi kriterianya itu adalah nggak usah dihafalin semua. Satu, kita lihat secara klinis. Ya, klinis pasien kita lihat, pasien sudah terpasang ventilasi mekanik, sudah waktunya sudah lebih dari 2 hari, kita melihat adanya progresif sputum, ya, ada sputum yang produktif. Kalau sputum produktif, maka seorang perawat di ICU ambil stetoskop, dengarin itu paru-parunya. Perawat itu kan mitra dokter. Jadi seorang perawat di ICU pegang stetoskop, punya stetoskop, dengarkan itu suara-suara paru-paru. Bagaimana suara-suara paru-paru itu? Jadi kita belajar, maka orang ICU fokuslah dia. Jadi kemarin saya bilang nggak mungkin seorang inpatient preventionist bisa menjadi seorang perawat di ICU. Karena di perawat di ICU dia harus mahir bagaimana tanda-tanda VAP. Kalau orang perawat VIP dia nggak dengar-dengarin itu, tapi dia tahu seperti itu. Jadi kalau sudah progresif dia dengarnya ada Ronhi. Loh, ini ada Ronhi. Dokter, pasien saya si Anu yang terpasang ventilasi sudah lebih dari 2 hari, sputumnya berlebihan. Setelah saya dengarkan, ternyata ada banyak Ronhi, Dok. Coba dokter dengarkan. Kita perlu ronsen ya, Dok ya, ronsen. Setelah di ronsen kita lihat ada infiltrat baru. Perawat ICU tahu infiltrat baru. Di rumah sakit jantung bisa baca, perawat itu bisa baca. Infiltrat baru, Dok. Benar kan pneumonia, Dok? VAP deh, Dok, gitu. Jadi seorang patient preventionist pun bisa mengatakan ini VAP apa bukan VAP. Itu. Ya, karena dia paham, dia tahu, dia belajar. Makanya patient control punya, nanti dia harus punya pengalaman pernah di ruang intensive care. Oke, jadi itulah prulen, sputum itu aja ambil, sputumnya yang prulen, ya. Kemudian menggunakan otot pernapasan. Di dalam ventilasi mekanik dia memerlukan rate yang tinggi. Tadinya kita atur 20 kali atau 18 kali, dia minta dinaikkan. Maka kita R-nya dari ventilator akan kita naikkan, ya. Itu aja yang penting diketahui. Adanya pemasangan ventilasi mekanik lebih dari 48 jam, 2 hari. Kemudian produksi sputum yang berlebihan, terdengar adanya Ronhi, ya. Kemudian nanti kita periksa analisa gas darah. Nanti analisa gas darah pun harus kita baca. Fraction oksigennya harus tahu kita. Itu dikasih tahu berapa normalnya ada. pH-nya berapa. Dan dia harus tahu, perawat di ICU harus tahu apakah ini asidosis metabolik, apakah ini asidosis alkalosis, harus tahu juga di sana perawatnya. Kalau saya dulu tahu, karena saya pengalaman gitu. Kita harus lihat pH. pH itu 7,35 sampai 7,45. Kalau di atas 45 berarti dia ada alkalosis. Kalau dia di bawah 35 berarti dia sudah asidosis. Nanti kita lihat lagi dari base axis-nya. Saya nggak bisa jelaskan itu di sini. Oke, kemudian ini kita lihat ini tadi sudah tanda-tandanya sudah seperti itu, yang nggak usah baca sendiri hafal. Jadi pneumonia. Pneumonia ini sampai ini ada 3 tingkatan. Kalau kita lihat secara klinis, kita sebut dia pneumonia 1. Jadi masih ringan lah. Tapi kalau dia sudah dibantu dengan hasil penunjang, ya sudah ada penunjangnya, maka kita bilang pneumonia 2. Ya.
Jadi artinya, boleh nggak saya katakan VIP tanpa culture, tanpa kultur sekutu? Boleh. Dari mana? Klinis. Tapi kalau sudah ada dari hasil penuhnya, hasil kultur, pneumonia 2. Kapan pneumonia 3? Dengan imunokompromis. Kalau sudah pneumonia 3, itu berat. Karena udah imunokompromis. Sudah terjadi nanti multi organ, ya, failure, MOF. Multi organ failure, itu MOF. Kalau sudah MOF, aduh, banyak berdoalah kita. Tapi kalau hanya masih pneumonia 1, itu masih tinggi kesembuhan. Pneumonia 2 diantara. Tapi kalau sudah pneumonia 3, lebih banyak kegagalan, ya. Itu tahu, itu pengalaman. Jadi saya bilang orang ICU harusnya ini sensitif, pahamlah tentang hal ini kalau dia di ICU. Maka sebaiknya perawat di ICU jangan dipindah-pindah. Biarlah dia mahir di sana, sama dengan dokter. Dokter KNC, dia ahli di intensive care, intensivisis. Jadi perawat pun nggak boleh dipindah-pindah. Kami nggak dipindah-pindah kecuali bosnya, kecuali kepala instalasi. Saya di UGD 15 tahun nggak dipindah-pindah saya dari UGD. Tapi saya mahir di UGD, seperti itu. Orang ada di ECHO, dia di ECHO, terus dia di UGD 10 tahun. Mahir di ECHO, lebih mahir dari dokter. Tapi dia tidak punya hak seperti itu. Jadi intensive care pun dia lebih mahir. Kalau datang PPDS, perawat ini ngajarin PPDS-nya. Begitu seharusnya. Tolong siapa tahu di sini ada bos-bosnya rumah sakit. Jangan suka dipindah-pindah. Demikian juga inpatient control, inpatient professionist. Pindah-pindahkan, nanti setelah pindah lagi ke sini, balik lagi. Nggak boleh pindah-pindah. Saya tidak pernah dipindah-pindah. Hanya 2, UGD sama inpatient professionist. Jadi kita memang fokus, ahlinya kita di bidang itu. Seperti itu. Oke, ini bandersnya VIP-nya. Insersi. Siapa insersi? Adalah dokter yang melakukan pemasangan intubasi. Ya, dokter yang melakukan pemasangan intubasi harus melakukan banders insersi. Ya, harus melakukan banders insersi. Apa? Kebersihan tangan. Jadi perawat kalau melihat dokternya belum melakukan kebersihan tangan, ingatkan. Jadi kita sama-sama mengingatkan. Reminder, dokter, tolong kebersihan tangannya belum, dokter. Senyum kita ngomongnya, gitu. Terus teknik steril, siapkan tekniknya. Kalau kami dulu di atas badannya pasien kami pasang alat-alat itu, di badannya pasien, salah kan? Harus ada pakai meja mayo. Bikinlah di sana kain yang steril, bikinlah di sana bahan-bahan yang steril untuk intubasi. Intubasi walaupun dia paru-paru ini mulut ini tidak steril, tetapi itu masuk sampai ke dalam, itu sudah steril, ya. Maka teknik steril harus pakai sarung tangan apa? Sarung tangan steril. Sarung tangan steril. Dua-dua pakai sarung tangan steril. Jangan hanya sebelah saja. Tidak boleh, ya. Pemakaian APD lengkap. Zamannya COVID pakai N95. Tapi tidak zaman COVID lengkap-lengkip. Pakai baju gaun, pakai masker, pakai goggle, pakai face shield, ya, pelindung wajah, pakai face shield, pakai topi, kemudian pakai sarung tangan. Tapi zamannya COVID, kita pakai N95. Kenapa? Pakai face shield. Bisa semburan. Kami pengalaman dulu di rumah sakit jantung ketika di UGD. Pasien akan mengangkat dia arrest. Kemudian dia apno. Ya kita pompa, CPR, intubasi, muncrat. Kenalah semua muntahannya itu ke wajahnya si dokter. Kenapa? Nggak pakai masker, nggak pakai apa-apa. Mati gue ini katanya, sampai ke mulut aku katanya gitu. Ya untuk kalau pasien nggak apa-apa. Jadi harus ingatkan dokternya kalau tidak pakai. Tapi saya yakin dan percaya sekarang. Berlebihan justru, minta tekanan negatif, minta ini. Justru berlebihan. Tapi sebelum yang COVID nggak diperhatikan itu. Padahal harus diperhatikan. Ya. Jadi setelah dokter yang memasang. Walaupun ada beberapa perawat di UGD, ada pendelegasian sama perawat yang senior. Saya salah satu perawat senior yang boleh didelegasikan intubasi. Ya, saya bisa intubasi. Saya ada pendelegasian dari dokter. Saya masang, tapi tanggung jawab oleh dokter. Tapi nggak pernah keliru. Nggak pernah keliru. Misalnya PPDS yang belum pernah, dia nggak paham, masih janggal. Sementara dokter konsulennya sedang ada konferensi. Daripada udah lama nggak sampai 10 menit udah kita sifat-sifat nggak jadi, udah kos intubasi aja kos. Nah, kita intubasi seperti itu. Itulah namanya profesional. Itu. Jadi jangan nyambi-nyambi di mana-mana. Kemudian maintenance setelah pasang hubungkanlah ke ventilator. Sekarang giliran perawatnya yang merawat.
maintenance, perawatan. Lakukan kebersihan tangan. Jadi kebersihan tangan, ya, sesuai dengan 5 moment. Posisi pasien 30-45 derajat kecuali ada kontraindikasi. Kemudian kebersihan mulut setiap 4 jam dan bila perlu. Kemudian manajemen sekresi orofaringeal. Kemudian sedasi vacation. Jadi ketika melakukan manajemen sekresi, pastikan alat-alatnya harus teknis steril. Sarung tangan pun yang steril yang dipakai. Karena kita pakai megang itu cutter suction. Oke? Ini adalah untuk menerapkan bandage. Ini adalah sebelahnya. Ini adalah untuk mau melakukan audit. Ya, jadi kalau melakukan audit seperti gini aja. Ya, tidak. Ini bisa dimasukkan nanti ke dalam computerized. Ya, jadi tinggal input data. Tapi ini sudah tingkat lanjut. Tingkat dasar nggak ada di sini. Ya, nanti bingung. Oke, ini tadi bandage insersi, kebersihan tangan sebelum tindakan septik. Jadi berapa kali sih kebersihan tangan? Banyak sekali. Jadi ketika mempersiapkan alat-alat sudah kebersihan tangan. Tapi yang mempersiapkan alat-alat itu adalah perawat. Jadi dokter ketika dia mau insersi, dia harus melakukan kebersihan tangan. Oke. Kemudian teknik steril. Ini teknik steril. Minimal kita lakukan DTT. Karena dia adalah alatnya semi kritikal. Karena masuk ke membran mukosa. Masuk ke membran mukosa. Ingat ya. Masuk ke membran mukosa. Jadi laryngoskop itu minimal DTT. Steril kan lebih bagus. Tadi saya bilang pakai APD, gaun, masker. Tapi zamannya COVID-19 pakai N95 ya. Biasanya dikasih sedasi dan analgesik. Kenapa? Ya, ini sedasi, analgesik ini adalah oleh anestesi. Ini sesuai kebijakan institusi. Tergantung mau kasih apa. Mau fentanyl, propofol. Tapi ini sekali pakai. Yuk jangan masukkan lagi ini di dalam mana? Di dalam kulkas. Enggak boleh. Kalau udah satu memang performa itu besar. Kalau udah satu itu satu. Mahal Bu, nggak bisa. Memang mahal kalau kita nggak. Jadi tidak ada di kulkas-kulkas. Ini kenapa obat sedasi masih ada di sini? Iya Bu, nanti mau dipakai lagi. Berapa lama kami mau pakai? Ya bisa 3 hari, bisa seminggu. Nggak boleh buang. Ya, itu kerja PPI. Itu kerjanya patient control. Tapi kalau perawat di ruangan, mengingatkan dokternya. Oke. Kemudian kebersihan tangan, ini maintenance juga melakukan kebersihan tangan, posisi, kebersihan mulut, manajemen sekresi. Ya, ini dia. Kemudian ini lagi sedasification tadi sudah. Kita berikanlah sedasification, obat-obat ini dikasih sedasi. Ketika dikasih sedasi, supaya merelaksasi dia punya otot-otot pernapasan. Jadi ketika dipasang intubasi, ya pakai laryngoskop, dibuka dia laringnya, dimasukkan itu ETT. Kalau dia tidak direlaksasi, terjadi fighting. Nanti dia nolak, fight lah nanti fighting. Jadi sekalian itu relaksasi dan mengurangi rasa nyeri kepada pasien, ya. Itu yang kita berikan. Jadi dia kita tidurkan seperti itu. Ya. Tapi ini harus kita lakukan pengkajian setiap hari. Lihat daripada respon daripada pasien. Jadi setiap hari dia kita bangunkan. Bisa bangun apa dia? Jangan-jangan sudah ada sadar. Bangunkan setiap pagi ngomong perawatnya. Halo Bapak. Siapa Bapak Tumpal? Apa kabar? Nggak jawab dia. Bapak Tumpal, selamat pagi. Belum jawab dia. Oh, berarti belum ada reaksinya. Belum ada sadar dia. Gitu. Belum ada reaksi. Tapi kalau udah ada reaksi, nanti kita turunkanlah perlahan-lahan ini. Itu yang namanya kita mengadakan lagi ya, Bu. Weaning. Ya, itu yang namanya kita lakukan proses weaning. Sebelum dia kita ekstubasi. Ya. Oke. Surveillance. Jadi surveillance tetap, jumlah VAP dibagi jumlah hari pemakaian ventilasi mekanik dikali 1000. Ini surveillance ini melakukan ini pun nanti di tingkat lanjut, bukan di dasar. Ya, simpulannya pemasangan ventilasi mekanik tidak dapat dihindarkan untuk memenuhi kebutuhan oksigenisasi daripada pasien. Ya, pemasangan ventilasi mekanik dapat menimbulkan berbagai komplikasi. Salah satunya pneumonia, VAP. Banyak, bisa pneumotoraks, bisa hemotoraks, banyak terjadinya ya. Untuk mencegah kebakaran suatu cara terstruktur dengan melakukan bandas. Ya, bandas ini bisa 4-6 atau 3-5 terserah mau pakai yang mana. Dan kemudian menekan VAP ini akan menurunkan incident rate. Itu sudah terbukti dalam penelitian. Dan satu hal lagi, penelitian. Tingginya angka infeksi VAP karena nursing tidak melakukan asuhan keperawatan sebagaimana mestinya. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Kosti. Lengkap sekali ya yang disampaikan.
Baik, ini ada beberapa pertanyaan, Bu. Yang pertama, ini dari Ibu Margaret, Rumah Sakit William Booth, Semarang. Jadi, apakah plebitis dikeluarkan dari HAIS? Itu yang pertama. Yang kedua, rumah sakit kami untuk indikator mutu PPI itu masih menggunakan plebitis karena ada pemasangan infus. Apakah kami perlu merubah IMPPI menjadi PLAPSI atau tetap plebitis? Dan yang ketiga, apakah setiap kejadian HAIS masuk dalam pelaporan insiden? 3 pertanyaan itu, Bu, dari Ibu Margaret. Baik, terima Silakan. kasih. Baik, terima kasih. Sesungguhnya indikator mutu, semua VIP itu indikator mutu. Karena itu adalah asuhan keperawatan yang diberikan pada pasien setelah dipasang intubasi. Ya. HAIS 44 ini indikator mutu. ISK, VIP, IDO, KLAPSI atau PLAPSI itu indikator mutu. Ini dulu diambil oleh keperawatan, tetapi datanya menjadi tidak valid, ya, underreporting. Oke. Jadi kita ambil. Ketika kita melakukan survei indikator mutu adalah masalah yang paling sering terjadi. Masalah yang paling sering terjadi. Saya punya pengalaman untuk plebitis sama dekubitus. Ya, untuk mensurvei. Plebitis itu bukan HAIS, tetapi mutu pelayanan. Yang disebut HAIS hanya 4 besar itu. Jadi 5 lama PLAPSI. IDO infeksi daerah operasi, udah infeksi dia. Oke? ISK infeksi saluran kemih, udah infeksi. Pneumonia, infeksi pneumonia, udah infeksi. Ya. Kemudian ada lagi satu lagi ISK ini VIP ya, ventilator, udah infeksi. Kalau plebitis itu peradangan. Belum terjadi infeksi. Tapi resiko infeksi tinggi, yes. Jadi, janganlah sampai terjadi plebitis. Kenapa terjadi plebitis? Ketika pemasangan yang tidak benar. Mohon maaf. Sering sekali ketika melakukan, ambil itu kertas tisu, ambil itu paper towel itu, kita ambil paper towel, ini bukan paper towel, apa namanya ini, swabnya ini diginiin, pegang, diperas, udah kotor. Jadi kamu bikin lagi ke tangan, swab begini sekali, itu bisa plebitis, kemerahan, plebitis karena dari tindakan kita. Banyak sekali komplikasi daripada pemasangan IV perifer, ya, termasuk ekstravasasi, ya. Ekstravasasi kita memberikan obat-obat konsentrasi tinggi kepada pasien seperti Bignat, ya, Cordaron yang konsentrasi tinggi. Itu kebakar tangannya. Itu kamu laporkan. Tapi itu bukanlah HAIS. Jadi ada indikator mutu kesehatan lainnya, dekubitus, masukkan, plebitis, masukkan, hematoma, masukkan. Jadi kalau dulu plebitis di tempat saya diambil oleh orang ruangan. Tapi selalu nilainya 0. Dekubitus pun demikian. 0. Tapi ketika saya mengambil HAIS, banyak saya lihat plebitis, banyak saya lihat dekubitus. Saya bilang sama kepala bidang, Ibu kepala bidang, saya punya tanggung jawab untuk mutu di sini. Untuk mutu pelayanan. Maka mulai besok saya yang mensurvei plebitis dekubitus. Saya bilang. Jadi saya ambil plebitis dekubitus. Oke? Awalnya tinggi, lama-lama jadi turun. Dekubitus, bagaimana saya bikin turun? Saya keluarkan kebijakan. Setiap pasien tirah baring, overkan pantat setiap shift. Nggak ada itu di literatur. Tapi sejak itu kami tidak ada lagi dekubitus. Kenapa itu muncul? Karena adanya masalah. Dekubitus grade 4, pantatnya itu seperti daging seonggok daging yang dijual di pasar. Tapi Bapak ini sembuh. Dari situlah saya belajar harus dioperasikan setiap shift. Karena dekubitus itu ada 4 grade. Nah, demikian juga plebitis. Dulu pasang infus berkali-kali. Nggak bisa masuk, ulang lagi. Oh, saya bikin kebijakan. 1 kali kamu masang tidak bisa, lepas, out. Hanya 1 kali kesempatan buat saya pasang infus. Kalau dari awal kamu merasa tidak bisa, ya jangan pasang, suruh senioritasmu gitu. Sama senioritasmu saya bilang, tolong ya jangan kasih anak-anak baru itu untuk masang infus. Kasih dia kalau memang bagus, besar penanya. Kalau tidak boleh. Dan hanya 1 kali kesempatan. Nggak ada plebitis kami lagi, nggak kami survei lagi. Tapi kalau masih ada, itu plebitis, laporkan. Tapi jangan buat dalam bentuk HAIS. Jadi nanti kamu bikin begini,
Laporan surveillance. 1. Infeksi dan operasi. 2. ISK. Bentuk statistik dalam bentuk grafik. ISK dari bulan ke bulan. Besok saya kasih surveillance itu ya. Itu aja saya kira. Nanti saya jadi lanjut ke surveillance. Ya, Terima baik, kasih. Bu. Oke, Bu. Ini ada dari Bernadetta, Rumah Sakit Metodis Medan. Ya. Bila tidak ada masker N95, bisa nggak kalau pakai masker KN95? Bisa. Kemudian yang kedua dari Ibu Fitri, William Booth Semarang. Ini untuk melakukan suction, apakah tubuh suctionnya harus disposable atau boleh dilakukan DTT? 2 pertanyaan, Ibu. Baik. Silakan, Bu Kosti. Terima kasih. Jadi KN95 sama N95 bolehkah dipasang? Boleh. Tapi saya katakan N95 lebih baik yang buatan 3M daripada yang buatan Cina. Ya, itu. Jadi pakailah N95 sesuai indikasi. Kenapa kita banyak kekurangan N95? Karena tidak pada tempatnya menggunakannya. Dokter di poliklinik N95. Di depan itu apa pasien apa namanya itu stretching apa itu triase N95. Dokter periksa pasien N95. Perawat masuk ke ruang isolasi N95. Ya habislah N95. Kalau saya punya prinsip N95 tidak boleh saya sterilkan. Tidak boleh saya pakai ulang. Saya tidak mau pakai ulang. Tapi kalaupun ada orang bilang karena dalam kondisi pandemi enggak. Tapi saya sebagai pasien kontrol ketatkan penggunaan N95. Gitu aja. Tapi saya tidak boleh. Sangat resiko. Kamu udah pakai N95, udah terkontaminasi sama orang. Nanti kamu hirup itu lebih berbahaya daripada kamu. Lebih bagus kamu pakai masker bedah, kemudian pakai face shield, itu sudah aman. Jadi kalau saya ditanya, orang nanya saya, Bu Kosti bagaimana menggunakan N95? Kalau saya, karena saya nggak mau N95 saya daur ulang. Saya nggak mau. Jadi saya bilang, saya nggak mau. Saya nggak ada jawaban. Pokoknya saya tidak mau didaur ulang. Gitu. Dan ini saya tanya ke 3M. 3M pun melakukan tidak. Kenapa? Mereka sudah membuktikan, ya, dengan berbagai cara apapun, ketika mereka mengapakan tehel itu diapain namanya itu? Digergaji, ampas-ampasan masuk ke dalam. Merokok, ada orang merokok dihirup. Nah, itu dia dilakukan penelitian gitu. Jadi kalau ada pun CDC, WHO mengatakan demikian, ya memang. Tapi yang bilang orang, biarlah dia laku N93M, enggak juga. Orang mereka juga kehabisan stok. Kehabisan apa? Kehabisan stok juga dia. Jadi kalau saya ditanya, bisa nggak N95 dipakai? KN9 bisa. Tapi lebih bagus 95. Tapi kalau pakai daur ulang saya tidak mau. Kemudian apa tadi itu? Suction, Pak, Bu. Suction. Ya, suction. Tadi saya sudah bilang, teknik melakukan catheter suction, teknik steril. Jadi harus sekali pakai. Kalau you mau pakai ulang boleh. Kemarin kan sudah bilang di alat peralatan kesehatan. Kalau alat-alat yang semi kritikal, you mau pakai ulang, tapi proses dulu, walaupun satu pasien. Artinya, sekarang saya melakukan suction. Hari ini, saat ini, sekarang ini, jam sekian ini. Udah selesai. Nggak boleh lagi 10 menit lagi saya pakai ini. Saya harus lakukan dekontaminasi. Kemarin sudah saya sampaikan. Kalau peralatan semi kritikal, you mau pakai ulang, silakan. Tapi lakukan dekontaminasi. Jadi boleh? Boleh. Terima kasih. Nah ini masih lanjut Bu terkait dengan suction juga dari Pak Arianto. Ya. Tentang pasien dengan dilakukannya intubasi. Pada saat melakukan intubasi pasien terdapat banyak sekret dan yang dilakukan suction terlebih dahulu. Tetapi kadang-kadang dokter atau perawat yang melakukan intubasi sering langsung melakukan intubasi tanpa dilakukannya suction padahal sangat jelas terlihat sekret. Apakah sangat memungkinkan sekret yang masih ada bisa masuk secara bersamaan dengan ETT yang dimasukkan dan mengakibatkan terjadinya infeksi pada paru-paru? Dan apakah hal ini bisa nggak menjadi suatu temuan yang bisa dilakukan oleh PPI untuk bisa dilakukan sharing discussion untuk menentukan kebijakan rumah sakit? 100%. Ya, betul sekali. 100% buat yang mengatakan tadi. Betul sekali. Tidak boleh ada sekresi-sekresi itu kamu masukkan intubasi. Katakan. Kalau saya sebagai IP situ, teman-teman dokter, tunggu. Bagging dulu. Saya mau suction. Makanya ketika lakukan intubasi, tersedia suction mesin suction di dekat kita. Tadi bilang, mungkinkah bisa masuk sekalian dengan intubasi? Bisa. Mungkinkah bisa terjadi infeksi? Bisa. Perlukah ini saya angkat? Harus diangkat.
100 untuk yang menjawab, membuat bertanya. Dia bertanya tapi sudah menjawab. Terima kasih. Oke, ya. Yang terakhir nih Bu, dari Sabarwati Andayani dari RSK Bogor Duren, BK Duren, untuk bundles HAP itu pasien tira baring lama, apa sama dengan bundles yang dilakukan oleh VIP? Tira baring HAP, maksudnya HAP apa tuh? Maksudnya Ini HAP apa? bundle HAP, HP. Bundle VAP, pasien tira baring. HP itu apa sama dengan bundles yang dilakukan dengan VIP? Ventilator tadi, Bu. Pertanyaan saya nggak ngerti. VIP itu ada bundles VIP itu, maintenance-nya itu, posisi pasien harus 30 sampai 45 derajat. Gitu ya. Itu. Untuk mencegah kalau HP ini reflux. pasien tira baring. Pasien tira baring nggak dipasang ventilasi mekanik. Iya. Ya berbeda dong. Kalau pasien tira baring nggak pasang ventilasi mekanik, gitu. Saya katakan tadi, kalau pasien itu dipasang ventilasi mekanik, tidak boleh supine, terlentang. Itu namanya supine, terlentang, bukan tirah baring. Tirah baring masa maksudnya. Ya. Jadi, kalau pasien dengan dekubitus, dia tirah baring. Mencegah dekubitus akan tirah baring. Pasien-pasien dengan komplikasi yang kondisinya jelek, yang tidak sadar, pasien-pasien yang pasien neurologi apa namanya otak itu apa sakit otak itu yang terletak itu, kok jadi blank saya ini, pasien-pasien yang stroke, bilang stroke aja susah, yang stroke itu kan dia tidak baring, ya kan, dia tidak baring, memang tidak baring, dia tidak berdaya, tapi kita lakukan Miki. Dan kalau boleh dia tidak baring, dia tetap ada posisinya 20, ya 15 sampai 20. Kita naikkan dia punya kepala gitu. Tapi yang masuknya sini yang supine tidak boleh supine, harus set up ini yang pada pasien terpasang ventilasi mekanik untuk mencegah terjadinya kolonisasi mikroorganisme yang ada di lambung yang di usus supaya dia tidak bisa refleks ke paru-paru. Begitu. Maksudnya pneumonia yang diakibatkan oleh tira baring lama. Ya berbeda dong sayang. Kan pneumonia yang tira baring bersama itu namanya adalah HAP. Tadi nyimak enggak? Kalau VAP akibat dipasang ventilator. Namanya juga ventilator associated infection. Kalau dia tirah baring, dia infeksi di rumah sakit, dia pneumonia, itu namanya HAP. Hospital Acquired Pneumonia. Enggak sama, berbeda. Terima kasih.